Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali sore hari ini saya dapat menjumpai Anda dalam dialog untuk Jambi. Program yang kami dedikasikan untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Jambi. Tema kita pada hari ini adalah tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yang memang tidak menjadi isu khusus lagi, sini sudah menjadi isu publik, yakni mengenai permasalahan sampah. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait maupun masyarakat saat ini untuk mengurangi sampah, khususnya sampah plastik. Nanti akan kita bahas. Telah hadir dua orang narasumber yang begitu luar biasa, ganteng-ganteng, yang sudah lama saya tidak bertemu. Ada yang pertama ada Dr. Ardi, Kadis Lingkungan Hidup Kota Jambi. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Ditya. Sehat Apa Pak? kabar? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak? Alhamdulillah amin baik. Baik ya, tapi sepertinya lelah. Apakah? Lumayan banyak Lumayan. kegiatan. Katanya tadi habis dari Jakarta, Iya. baru hari ini ya sampai ke Jambi ya Pak ya? Iya baru pagi tadi sih. Baru pagi tadi, luar biasa sekali. Dan sore ini bukannya istirahat tapi menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih banyak Pak Ardi. Selain Pak Ardi juga telah hadir, ini juga merupakan teman kuliahnya, katanya teman kuliahnya Pak Ardi. Jadi akrab, dan tadi satu pesawat katanya ketika pulang ke Jambi ada Dr. Bambang Irawan, pengamat lingkungan. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, ini sama-sama yang jadwalnya padat ya Pak ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Nah, tadi sudah Cynthia sampaikan bahwa kita Ya. akan membicarakan mengenai sampah untuk kebersihan di bawah naungan lingkungan hidup ya Pak ya sekarang Iya, ya. di bawah. Kita ke permasalahan sampah yang Bapak lihat di Jambi saat ini seperti apa? Apakah masih normalkah atau sudah over? Silakan Pak. Terima kasih. Terkait dengan permasalahan sampah yang ada di Kota Jambi, Ya. bahwa kita ketahui sampah itu berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk. Jadi setiap manusia itu dia akan menghasilkan setidaknya sampah yang dia bawa. Oleh karena itu saat ini kita penduduk Kota Jambi itu sudah di atas 750.000 jiwa. Terkait dengan itu, hitungan kita rata-rata per hari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan terangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah itu kurang lebih 630 ton atau dalam hitungan kubikasi sekitar 1.570 kubik setiap harinya. Nah, sampah ini yang kita lihat saat ini masih dalam ambang batas rata-rata sampah yang dihasilkan berdasarkan rasio sampah yang dihasilkan setiap orang. Namun ada beberapa hari atau hari-hari yang spesial sampah akan timbul lebih banyak. Misalnya dari perayaan-perayaan keagamaan, di hari-hari libur, atau ada aktivitas-aktivitas masyarakat yang itu menyebabkan terjadinya timbulan sampah yang sedikit berlebih dari keadaan normal, Ya. kurang lebih 630 ton itu per hari. Demikian. Jadi 630 ton atau lebih bisa saja Bisa untuk hari-hari tertentu seperti Ya. itu ya. Kita ke Pak Bambang, Pak, menyikapi walaupun tadi disampaikan oleh Pak Ardi sebenarnya ini berbanding lurus seperti itu. Semakin banyak orangnya makin banyak pula sampahnya. Bagaimana Bapak memandang ini, Pak? Kalau kita bicara sampah, saya setuju bahwa memang itu ada perbandingan yang sangat lurus Ya. linear yang sangat jelas antara jumlah penduduk dengan sampah yang dihasilkan. Termasuk juga nanti tingkat kehidupan kemakmuran yang meningkat, biasanya nanti konsumsi dan juga tingkat konsumsi meningkat, juga jumlah sampah juga akan meningkat. Oleh karena itu memang kita bukan hanya pemerintah daerah, masyarakat juga memang harus memahami bahwa sampah itu adalah memang masalah kita sehari-hari, dan kita tahu bahwa kalau kita lihat di dalam keseharian kita, memang pemerintah daerah, pemerintah kota misalnya sudah melakukan banyak hal terkait dengan sampah, tapi kita juga tahu memang masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki terkait dengan pengelolaan sampah kita, terutama bagaimana kita bisa kembali memanfaatkan sampah-sampah yang memang masih bisa kita gunakan, karena sampah itu kan sebenarnya punya potensi ekonomi yang cukup tinggi juga kalau kita kelola dengan baik. Jadi sampah tidak hanya menjadi sampah, tapi sampah bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Baiklah, terima kasih Pak Bambang. Kita ke Pak Ardi. Ya. Pak, tadi dikatakan memang sampah ini bisa saja menjadi masalah seperti itu. Tentu udah banyak hal-hal yang dilakukan Pak ya dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Apa saja Pak yang sudah dilakukan saat ini Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan pengelolaan persampahan, kita sudah membuat
satu peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Kemudian juga kita ada Kebijakan Strategi Daerah Nomor 54 Tahun 2018. Jadi ada target pengurangan sampah di akhir tahun 2025 kurang lebih sekitar 30%. Kita akan coba mereduksi sampah itu untuk sampah yang diproses nantinya di TPA itu sudah berkurang 30%. Nah, 30% pengurangan, 70% itu ditangani, dilakukan penanganannya. Nah, untuk bisa sampai kepada target ini, maka telah kita lakukan banyak hal, terutama adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk masyarakat dapat menggunakan akal sehatnya di dalam pengelolaan sampah. Harapan kami adalah bagaimana masyarakat dari tingkat sumber, dari rumah tangga, dari kegiatan usaha, dari aktivitas, itu sudah ada pemilahan sampah. Sehingga nanti dengan konsep circular ekonomi, kita akan dapat memanfaatkan sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomi menjadi suatu yang bermanfaat. Waste itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita manfaatkan, tetapi waste itu menjadi resources, menjadi energi, bisa dikembangkan menjadi barang yang bisa kembali kita pakai, bisa kita recycling atau bisa kita lakukan pendaur ulangan gitu. Sehingga ada konsep 3R, reuse, reduce, recycle. Nah, kaitan dengan itu, ini kita akan terus mendorong masyarakat untuk dapat mengembangkan salah satunya dengan membangun bank sampah. Nah, bank sampah ini yang akan menampung sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomis dari masyarakat untuk bisa dikelola oleh bank sampah ini. Bank sampah nanti ada beberapa bank sampah yang sudah hadir, bank sampah unit yang hadir di Kota Jambi dan itu sudah terbentuk. Mereka berinovasi dari hasil sampah itu, sampah yang dihasilkan rumah tangga kepada mereka, dan itu dijadikan sebagai biaya untuk sekolah PAUD misalnya, atau biaya-biaya untuk penunjang kesehatan. Ada bank sampah yang mengarahkan itu. Jadi sampah yang diambil atau disetorkan masyarakat ke bank sampah itu nilai uang yang di-compare ke sana dan itu digunakan untuk kegiatan yang lain. Banyak lagi hal yang lain, terutama misalnya dari kelompok swadaya masyarakat, KSM. Kita mendorong KSM untuk memberdayakan dirinya dengan melakukan pengelolaan sampah, salah satunya bekerja sama dengan perumahan atau RT. Mereka akan melakukan pengambilan sampah dari rumah, kemudian dilakukan pemilahan sampah di lokasinya, dan lokasi tersebut merupakan nanti kita arahkan menjadi TPS atau tempat pengolahan sampah 3R. Nah, ini ada beberapa TPS 3R sudah dibentuk di Kota Jambi. Salah satunya yang sekarang lagi kita bina adalah TPS 3R di Jaya Abadi di Kecamatan Alam Berajo. Kemudian ada juga TPS Sulur Bersama yang itu akan kita kembangkan untuk dapat membantu masyarakat di dalam melakukan pengolahan sampah. Nah, KSM ini dia akan bekerja sama. Di situ nanti ada urun rumbuknya. Jadi masyarakat tidak lagi direpotkan dengan membuang sampah setiap hari, namun sampah-sampah yang dihasilkan itu dipilah di rumah kemudian diletakkan di muka pintu. Nah, itu nanti kawan-kawan dari KSM yang akan mengambil. Nah, ini nanti KSM yang akan melakukan pemilihan. Nah, pemilahan ini itu bisa menjadi salah satu modal ekonomi di sana. Yang organik akan bisa dikembangkan menjadi kompos. Yang anorganik itu memiliki nilai-nilai ekonomi yang tadi yang saya sampaikan, ada bisa dikembangkan dalam 3R tadi. Demikian. Baiklah, jadi memang saat ini sudah banyak sekali program-program yang dilakukan, dicanangkan oleh dinas terkait
khususnya untuk lingkungan hidup ini. Tapi Pak Bambang tadi sempat disampaikan bahwa masyarakat juga harusnya turut andil dalam memilah sampah seperti itu Pak ya. Bapak memandang ini seperti apa? Memang Apakah harusnya masyarakat seperti kita itu, sudah Mbak. cerdas sampah? Menurut saya memang demikian, bahwa permasalahan sampah itu harus kita mulai dari hulu, dari mana sumber. Dan kalau kita berbicara tentang sampah rumah tangga, maka di tingkat rumah tangga itu harus dimulai. Jadi saya setuju tadi Pak Adi mengatakan bahwa nanti ada pemilahan harus dilakukan di tingkat rumah tangga. Jadi nanti rumah tangga itu sudah memilah mana sampah organik, plastik, kertas, dan juga sampah-sampah lain. Nah, saya melihat tadi memang ada beberapa kegiatan-kegiatan terkait dengan bank sampah, kemudian ada kelompok masyarakat yang sudah tadi mencoba pengelolaan sampah yang melalui 3R, reduce, dan recycle. Menurut saya akan menjadi akan lebih baik kalau seandainya gerakan ini atau penyediaan TPS yang sudah terpisahkan itu menjadi lebih dimasifkan di Kota Jambi, sehingga nanti masing-masing perumahan atau wilayah-wilayah tertentu, masing-masing RT atau dusun atau RW ya, atau nanti di masing-masing kelurahan nanti ada beberapa tempat TPS di mana nanti di dalamnya itu, di dalam TPS memang sudah kita pisahkan mana yang organik, mana yang plastik, mana yang kertas, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, maka masyarakat yang sudah memilah di rumah tangga ini tinggal membagi, menempatkan di TPS. Nah, nanti di TPS itu nanti saya yakin nanti itu ya, baik itu misalnya kelompok swadaya masyarakat atau mungkin teman-teman kita yang memang tadi mengumpulkan sampah, itu akan secara otomatis nanti akan bergerak, karena tadi bahwa semuanya itu masih punya nilai ekonomi. Organik misalnya, organik itu bisa menjadi kompos, bisa menjadi biogas, dan itu semuanya memiliki nilai ekonomi. Plastik juga demikian, kemudian kertas juga demikian. Jadi kalau itu kita laksanakan di tingkat rumah tangga, tadi kita didik masyarakat untuk terbiasa memisahkan itu, kemudian nanti juga di TPS atau di kelompok swadaya masyarakat kita kuatkan, maka saya pikir nanti akan sangat membantu Dinas Lingkungan Hidup ya dalam mengelola sampah ya, karena nanti tidak semuanya akan ditransfer ke Talanggulo Pak ya di TPA, tapi mungkin sebagian besar itu sudah diolah oleh masyarakat, kelompok masyarakat atau masyarakat Indonesia secara mandiri. Menurut saya demikian. Jadi akan sangat membantu kerjanya dari pemerintah. Saat ini yang paling banyak sampah mana Pak? Rumah tangga, industri? Yang paling banyak saat ini adalah sampah rumah tangga, sampah kemudian rumah tangga plus sampah yang ada di pasar. Rumah tangga dan pasar, nanti akan kita lanjutkan Pak, kita harus jeda dulu Pak Bambang juga. Mirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami di Dialog untuk Mujambi dengan tema kita pada hari ini adalah permasalahan sampah. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, dan tadi terputus di Pak Hardi mengenai yang paling banyak saat ini adalah sampah rumah tangga dan juga sampah pasar seperti itu. Tadi juga kita sempat ngobrol mengenai dipilah-pilah, tapi kan tidak banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut, apalagi di pasar mungkin tidak ada yang melakukan itu. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Nah, terkait dengan yang masyarakat ini, makanya kita melakukan suatu gerakan dengan mensosialisasikan bagaimana masyarakat atau ya terutama ibu-ibu di sini untuk dapat memilah sampahnya dari rumah tangga itu. Di sini kita melibatkan ibu-ibu PKK dan wanita juga, dan kita lakukan sosialisasinya dan mengajarkan mereka bagaimana sampah yang mereka hasilkan itu dapat bernilai guna. Seperti misalnya sampah plastik dari botol sampo atau plastik dari saset, itu bisa dikembangkan jadi bunga gitu. Atau plastik yang dari cup air minum, dan itu bisa dijadikan bunga atau hiasan-hiasan yang lain. Nah, ini diajarkan oleh Dinas LH, dan itu ada sosialisasinya. Kami melakukan sosialisasi terkait itu ada setiap tahun sekitar 50 kali. Nah, ini kepada masyarakat. Kemudian selain dari itu juga kita melakukan sosialisasi terutama kepada anak-anak SD maupun juga anak-anak PAUD. Kita berharap dari tingkat paling bawah mereka ini sudah memahami bagaimana memperlakukan sampah. Kalaulah seandainya anak-anak ini bisa masuk di dalam jiwanya bahwa sampah itu sangat menyusahkan apabila ini tidak dikelola, mereka akan bisa menegur orang tuanya. Misalnya saat orang tuanya akan membuang sampah, mereka akan kasih tahu kepada orang tua, papa atau mama, sampahnya harusnya dibuang di tempat sampah, tidak boleh. Nah, itu yang kami akan coba kembangkan dan tularkan supaya jangan anak-anak ini
menjadi orang yang mengikut orang tuanya yang buang, ikut juga dia membuang begitu. Nah ini, jadi saat ini di dalam rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional 2019, kita melakukan roadshow ke 22 SD, dan ini nanti akan ditambah mulai dari bulan Januari yang lalu kita lakukan roadshow. Sekarang di 21 Februari kemarin kita sebagai Hari Peduli Sampah Nasional HPSN yang 2019 kemarin dipusatkan kita di Tugu Keris di tanggal 24 Februari. Dan ini pemerintah kota juga mengajarkan dan mengajak kepada masyarakat, salah satunya dengan menggunakan kantong belanja berulang kali pakai. Nah ini kan kita sudah keluarkan satu kebijakan, yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan kantong belanja plastik. Kemarin juga kita coba tawarkan dan kita umumkan kepada masyarakat, mereka membuat desain kantong belanja itu. Ada beberapa kategori dan itu sudah ada pemenangnya, dan ini nanti pemenang akan kita, produk yang tadi didesain oleh mereka nanti akan kita coba kembang perbanyak, dan ini kami upayakan untuk dapat kami serahkan atau kami berikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menggunakan kantong belanja berulang kali pakai. Ya. Kalaulah dia menggunakan kantong belanja berulang kali pakai, maka kantong-kantong kresek atau plastik yang saat ini yang setiap kali belanja satu kantong itu menjadi berkurang. Dan itu mengurangi juga beban timbulan sampah yang akan dihasilkan. Nah itu pemikiran kita. Dalam rangkaian HPSN ini juga ada, kita coba menularkan ide-ide kepada anak-anak SD bagaimana mereka bisa memilah sampah, dan kita lombakan. Jadi anak-anak itu kita lombakan untuk memilah sampah. Jadi dari tingkat dasar, dari anak itu sudah bisa memahami ini sampah organik, sampah anorganik, sampah yang terbuat dari kertas, sampah yang terbuat dari kaleng, terbuat dari logam, dan segala macam. Nah itu menumbuhkan jiwa itu. Kemudian juga beberapa hari yang lalu, tanggal 26, kita melakukan upaya bersih-bersih kepada Danau Sipin. Nah, di Danau Sipin kita lihat banyak juga sampah-sampah plastik. Selain dari sampah plastik, ada juga tumbuhan organik seperti enceng gondok di sana. Pemerintah Kota Jambi sangat intens untuk menjadikan kawasan Danau Sipin itu menjadi kawasan pariwisata dan kawasan untuk olahraga air. Nah ini mudah-mudahan di tahun 2019 ini nanti akan ada event nasional, kejuaraan dayung nasional di Jambi, dan itu ada di Danau Sipin. Nah, ini persiapan-persiapan itu kita lakukan. Tetapi sebenarnya bukan itu yang kita pikirkan, bagaimana mengurangi beban pencemaran yang terjadi di air yang masuk ke danau itu. Karena danau itu memiliki 4 muara dari beberapa anak sungai yang langsung masuk ke danau, dan ini membawa sampah-sampah yang dari hulu. Seperti itu juga kalau seandainya kita lihat di Indonesia itu merupakan negara kedua yang menghasilkan sampah plastik masuk ke laut yang paling besar. Dan ini sudah menjadi viral bahwa ada paus mati kalau dibelah perutnya isinya itu plastik semua. Nah, ini yang coba kita kurangi beban pencemarnya. Mungkin gitu. Baiklah. Ini menarik sekali, jadi salah satu programnya selain kita berdayakan sampah yang sudah ada yang susah untuk dikurangi ini, tapi juga mengurangi sampah-sampah plastik yang susah didaur ulang seperti itu. Kalau dia tidak di recycle maka akan susah terurainya, seperti itu ya Pak ya, benar. Ini kita ke Pak Bambang. Pak, kalau tadi juga ada hal yang menarik dikatakan dari anak-anak SD, anak-anak PAUD biar bisa menegur, "Mah, Pak, buang sampahnya di sini." Berarti ada 2 hal di sini. Bukan hanya untuk mengurangi sampah dan bagaimana memilah sampah, tapi juga membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi edukasi masyarakat kita, Pak, bukan cuma bisa membedakan yang mana organik dan anorganik, tapi juga membuang sampah pada tempatnya saja masih menjadi PR. Bagaimana ini, Pak? Saya setuju itu bahwa pendidikan itu memang harus, kalau kita susah merubah orang tua, karena orang tua itu kan sudah menjadi kebiasaan masa lalu ya, kebiasaan yang selama ini dilaksanakan, sehingga
akan sulit dirubah, walaupun masih bisa kita lakukan. Maka saya katakan tadi ada sosialisasi, ada edukasi untuk orang dewasa itu harus kita lakukan. Mungkin pada suatu tahap di mana tadi Pak Ardi, Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan tentang beberapa kegiatan sosialisasi, nanti pada suatu tahap mungkin tidak hanya edukasi itu lagi tidak cukup. Mungkin ada nanti semacam penegakan hukum atau apapun supaya nanti bahwa ada bahwa masyarakat itu dididik bahwa kalau melakukan sesuatu yang tidak benar itu ada hukumannya seperti itu. Dan tapi kalau dia melakukan sesuatu yang benar ada rewardnya, itu yang juga harus dilakukan. Nah, edukasi terhadap anak-anak ini memang menurut saya sangat efektif. Kalau anak-anak itu kita biasakan dari kecil ya, kemudian kita beritahu bagaimana mengolah sampah dan sebagainya, ini akan menjadi suatu pembelajaran yang tadi tidak hanya mempengaruhi si orang tua kemungkinan, tapi paling tidak nanti begitu si anak menjadi dewasa, anak ini kan menjadi masa depan kita kan. Kalau itu nanti akan maka sikapnya juga akan berubah seperti itu. Nah, saya kalau Pak Ardi ini kan kepala dinas yang muda, energik, saya yakin bahwa nanti ada banyak gebrakan yang kita harapkan untuk menyelesaikan banyak sampah. Dan saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota dengan timnya yang sudah tadi membuat gebrakan untuk mengurangi ya sampah plastik, terutama di retailer besar, dan nanti saya harapkan nanti juga berkembang tuh Pak Ardi. Yang di pasar tradisional juga harus kita kurangi juga seperti itu. Karena tadi juga kita cerita sebelumnya adalah orang mengatakan oh ini sudah tidak boleh, tapi faktanya masih ada seperti itu. Tapi saya lihat di rumah tangga, di masyarakat itu sudah ada image bahwa sekarang kantong plastik itu susah, berharga, mulai berpikiran. Itu menjadi bagus bagi kita ya. Kemudian ada baiknya juga nanti kalau nanti Pak Adi di semua instansi pemerintah, di sekolah, nanti kita mulai itu siapkan bak sampah ya, yang beda tadi. Oh ini untuk organik, ini anorganik, sak plastik, ini kertas, dan sehingga perlahan-lahan kita didik juga masyarakat, juga aparat pemerintah, juga sekolah, guru, dan juga murid-muridnya untuk membiasakan hal-hal tersebut. Nah ini menarik juga Pak yang disampaikan tadi, satu masalah penegakan hukum, dan yang kedua ada image di rumah tangga memang saat ini, aduh plastik jangan dibuang-buang, susah carinya. Nah ini bagaimana? Iya, terima kasih. Alhamdulillah saat ini sudah banyak retail atau toko modern yang melaksanakan ketetapan peraturan wali kota nomor 61. Tapi kami akui bahwa tidak semua melakukan itu, sehingga di dalam minggu-minggu ini evaluasi kami saat ini sudah membentuk tim, dan ini akan turun ke seluruh kecamatan dan kelurahan untuk mengevaluasi dari pelaksanaan peraturan wali kota nomor 61 tahun 2018. Evaluasi ini sebagai kami mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan yang akan kami laksanakan ke depannya. Ada beberapa toko modern atau retail ini menyampaikan dan melaporkan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan suatu upaya menggunakan kantong plastik yang degradable. Nah, kantong plastik ini mereka dapatkan dengan ada sertifikat dan ada hasil uji yang diberikan. Namun kami berupaya untuk kalaulah ini tetap dilaksanakan oleh kawan-kawan retailer, ini tidak merubah. Artinya apa? Karena tidak merubah itu dia menjadi kantong yang sekali pakai. Kalau kantong sekali pakai berarti kantong-kantong ini tetap di dalam hitungan timbulan sampah. Oleh karena itu kita mendorong kepada kawan-kawan retail, kawan-kawan toko modern untuk mereka mengupayakan konsumennya untuk menggunakan kantong yang berulang kali pakai. Sehingga dengan kantong yang berulang kali pakai, setidaknya kita dapat mengurangi kantong yang setiap kali satu permen minta kantong plastik gitu loh. Ini yang kadang-kadang yang kita agak miris memikirkan, sedikit yang kecil minta kantong. Kan mengapa tidak dikantongin di saku atau apa gitu kan gitu. Ini ada kebiasaan. Sehingga ada juga masyarakat yang kok kebijakan pemerintahannya aneh-aneh aja gitu. Bikin ribet, susah segala macam. Tetapi kan kita mengharapkan jangan sampai kota Jambi ini menjadi kota yang penuh dengan sampah. Nanti seperti Bandung lagi, lautan sampah. Nah, itu menjadi salah satu adanya upaya dari pemerintah, ada HPSN itu, karena ada
longsoran dari TPA Lewi Gajah pada waktu itu yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang meninggal akibat longsoran itu. Nah, HPSN itu dalam rangka untuk kita memperingati bahwa tidak main-main kita melakukan upaya pengelolaan sampah ini, karena kalaulah kita tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik, imbasnya adalah ke kesehatan, penyakit. Imbas yang lain adalah kerusakan dan pencemaran. Itu. Nah, kalaulah tidak dari diri kita melakukan pengelolaan dengan dini dari awal, kita berpikir bahwa dengan kita melakukan satu upaya dan ini bisa menjadi dampak bagi dunia, mengapa tidak? Gitu. Makanya ini kita dorong masyarakat untuk ya bersama-sama dengan pemerintah, terutama di Kota Jambi ini, khususnya di Kota Jambi, untuk dapat bagaimana kita dapat mengolah sampah ini dengan baik. Baiklah. Nah, tadi sudah kita mulai dengan retail modern, tapi disinggung sama Pak Bambang untuk pasar modern bisa atau tidak? Jawab bisa atau tidak saja, Pak? Bisa. Bisa. Nanti kan kita lanjutkan, Pak. Kita harus jeda dulu ya, Pak Bambang. Ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami di Dialog untuk Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah permasalahan sampah. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami di line telepon di 0741663385. Sekali lagi di line telepon di 0741663385. Kita ke Pak Ardi, tadi terputus, nanti ke Pak Bambang, Pak ya. Mengenai ini menarik, bisa atau tidak, ternyata jawaban bisa. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Karena begini, di dalam peraturan Wali Kota 61 2018 tersebut, kita sudah mengamanatkan kepada setiap orang dan setiap kegiatan usaha. Ya, jadi setiap kegiatan usaha. Namun pada saat ini kita mencoba memulainya dari toko-toko modern, retail, mall, atau pasar modern. Kita mulai dari situ dulu. Perlahan, namun nanti ke depannya baru kita akan berarah kepada pasar-pasar tradisional dan toko-toko tradisional yang ada di kampung-kampung atau di RT-RT. Ini kita perlahan-lahan. Jadi kalaulah kita membuat gebrakan langsung drop itu nanti kaget. Masyarakat udah kaget, ini aja masyarakat udah kaget gitu loh. Nah, oleh karena itu kita perlahan kita membuat suatu kebijakan-kebijakan. Ini 3 bulan pertama kita lakukan pembinaan dulu kepada toko-toko modern dan mall itu. Bagaimana mereka bisa mengurangi penggunaan plastik yang ada di toko mereka. Ada penelpon, kita sapa dulu ya Pak ya. Halo, selamat sore. Sore, Pak. Halo, selamat sore. Sore. Iya, dengan siapa di mana? Udin di Cimparimbo, Pak. Suaranya mungkin bisa lebih keras, Pak. Di mana, Pak? Halo? Halo? Ya. Di Cimparimbo, Pak. Iya, di Simpang Rimbo. Bapak siapa? Mohon maaf, Pak. Pak Udin, Pak. Mohon maaf, kita belum bisa mendengar suara Bapak di sini. Pak Udin Cimparimbo, Pak. Halo, masih bergabung bersama kami. Ya, Pak Udin di Cimparimbo. Halo? Halo? Lanjut aja. Halo? Sepertinya terputus. Ya, Pak Udin Cimparimbo, Mbak. Iya, halo, apakah masih bergabung bersama kami atau tidak? Atau ada masalah teknis? Ya, agak kurang jelas itu suaranya, Mbak. Halo? Halo? Ya, suaranya kurang jelas ini. Iya, baiklah. Bapak ada jelas. Komentar saran Bapak yang ada di Simpang Rimbo, silahkan Pak. Ya, jadi gini, Mbak. Kita pengennya itu, pemerintah itu kan hadir untuk masyarakat. Jangan, Mohon maaf, suaranya kembali tidak bisa terdengar di studio kita. Halo? Halo? Ini mungkin bisa mencoba kembali untuk pemirsa di rumah, entah gangguan atau seperti apa, atau masalah jaringan. Bisa mencoba kembali di 0741663385. Sekali lagi di 0741663385. Bisa dilanjutkan Pak Ardi, silahkan. Ya. Yang terkait dengan upaya kita tadi. Jadi ke depan bahwa kita ini secara perlahan-lahan kan gitu, perlahan-lahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penggunaan plastik, karena plastik ini adalah sesuatu jenis zat yang memiliki rantai karbon panjang, sangat panjang sekali.
Karena sangat panjang itu, maka untuk dapat mengurai rata karbon itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Lama Di ya, Pak, atas rata-rata di atas 100 tahun. Baiklah, kita sapa penelpon lagi, Pak. Halo, selamat sore. Sayang sekali terputus kembali, bisa mencoba di 0741666385. Baiklah, terima kasih Pak Ardi. Kita ke Pak Bambang. Pak, tadi disampaikan kalau misalnya langsung di 3 bulan pertama ini langsung kita hapuskan semua, mungkin masyarakat akan kaget. Nah, Bapak memandang 3 bulan percobaan apakah atau ini masih dalam tahap pembinaan ini, bagaimana Bapak memandang? Silakan. Kalau menurut saya persepsi masyarakat sedikit banyak sudah mulai berubah. Yang selama ini merasa bahwa menggunakan sampah secara plastik ya, terutama adalah secara semena-mena tadi, itu sekarang sudah mulai berubah. Dan itu menurut saya memang perlu proses yang lama. Ya, karena tadi bahwa selama ini kita menganggap bahwa menggunakan sampah plastik itu ya itu seperti kebutuhan sehari-hari. Apapun itu selalu menggunakan sampah plastik. Tapi sekarang kan sudah mulai berubah. Jadi sudah ada pemahaman yang berubah. Nah, terkait tadi misalnya ada retailer-retailer besar yang misalnya mencoba menggunakan plastik yang mudah terdegradasi, itu juga harus kita lihat. Karena nanti kalau yang terdegradasi itu juga merupakan bahan baku adalah juga plastik, maka itu juga akan mencemari lingkungan, hanya masalah waktu saja. Oleh karena itu memang harus diatur. Mungkin ada mekanisme semacam kompensasi atau inilah ya. Jadi harusnya nanti plastik itu, kantong plastik itu supaya berharga, maka harusnya diberi dengan nilai jual yang cukup tinggi, bermakna, ya, bermakna, sehingga waktu orang ingin membeli atau mengumpulkannya kan dia ada korbanan uang, sehingga nanti dia akan menghargai bahwa memang plastik itu berharga, seperti itu. Jadi tidak, kalau selama ini kan tidak, berapapun kita beli, apapun kita beli, plastik selalu diberikan. Itu adalah salah satu cara, ya, bagaimana memaksa masyarakat untuk berubah dalam pola pikirnya terkait dengan penggunaan sampah plastik, menurut saya demikian. Mungkin itu yang saat ini terjadi, Pak Ardi juga Pak Bambang, mengenai kantong yang bisa dipakai ulang kan memang harganya cukup tinggi kalau dibanding plastik. Ini bagaimana nih Pak? Memang menurut saya kalau dia adalah berbahan baku plastik atau bahan baku apapun memang harus demikian menurut saya. Jadi masyarakat kenapa selama ini misalnya menggunakan plastik itu demikian rupa? Karena memang hampir tidak ada harganya bagi seorang konsumen. Kita beli misalnya apapun, misalnya 2-3 kilo selalu ada dapat plastik. Kita ke supermarket besar selalu dapat plastik, sehingga begitu bahwa ini adalah sesuatu yang kita bisa dapat di mana saja hampir tanpa harga. Sebenarnya ada harganya, kan itu dibayarkan dari harga barang yang kita beli. Cuman karena kita dapatkan cara cuma-cuma demikian, maka penghargaannya juga akan menjadi sedemikian. Tapi kalau dia bernilai, misalnya dia pakai 10.000, 15.000, maka pada saat dia sampai ke rumah dan dia akan buang, dia akan berpikir, oh ini ada harganya. Ya, seperti itu. Di Eropa misalnya, apakah mereka tidak menggunakan plastik? Menggunakan, cuman plastik tadi berharga dia. Jadi waktu orang ngambil, dia akan bayar, kemudian nanti sampai di rumah, waktu dia akan belanja berpikir lagi bahwa plastik ini akan mereka bawa lagi untuk membawa belanjaan yang baru. Jadi tidak selalu menggunakan plastik yang baru. Baiklah, nah ini menarik Pak, mungkin mengenai reward and punishment juga. Salah satunya tadi mengenai harga plastik, maka mereka akan dengan mudah mengeluarkan plastik atau membuang plastik karena harganya. Kedua, mungkin tidak, apakah saat ini sudah ada hukuman seperti itu Pak untuk yang tidak menjalankan perda yang telah disampaikan tadi Pak? Iya, terima kasih. Terkait dengan sanksi, di dalam Peraturan Wali Kota 61 sudah ada memuat sanksi yang dikenakan kepada pelanggar. Di dalam pasal sanksi tersebut menyatakan bahwa apabila pelaku usaha tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, maka ada 2 hal sanksi yang administrasi yang akan bisa dikenakan kepada mereka. Pertama, sanksi pembekuan izin atau penyetopan kegiatan sementara. Nah, yang kedua adalah pembatalan atau mencabut izinnya. Nah, di dalam proses ini, kita saat ini yang saya katakan tadi bahwa kita melakukan pembinaan di dalam 3 bulan awal ini. Sehingga masyarakat secara perlahan-lahan dan retailer secara perlahan-lahan juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami tidak lagi menyediakan kantong belanja yang plastik. Oleh karena itu, kepada konsumen yang membawa kantongnya sendiri dari rumah, ini yang kami harapkan sebenarnya. Saya sudah ada beberapa menyampaikan kepada kawan-kawan di mall atau di retailer, tolong diberikan apresiasi kepada masyarakat yang membawa kantong sendiri, gitu. Nah, atau ada potongan harga, atau ada voucher, atau hal-hal menarik lainnya yang
akan diberikan. Kenapa? Karena kantong belanja plastik yang disiapkan oleh retailer atau mall itu memiliki nilai dan mereka itu masukkan di dalam biaya produksi. Ya. Nah, sebenarnya kita membeli sesuatu barang itu sudah dihitung biaya produksinya dengan plastik yang kita dapatkan itu secara tidak sengaja dan kita tidak tahu dan tidak sengaja sebenarnya kita sudah membayar. Nah, namun kalaulah itu dikurangi biaya produksinya sehingga beban untuk penyiapan yang kantong free atau kantong cuma-cuma seperti kata Pak Bambang tadi itu akan menambah income mereka. Nah, penambahan income itu kita harapkan mereka memberikan reward. Nah, ini yang sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan retailer itu. Jadi di dalam minggu-minggu ke depan ini kami akan panggil kembali, kita akan rembuk kembali dengan kawan-kawan retail. Ini nanti akan langsung dipimpin oleh pimpinan daerah di Kota Jambi untuk kita berembuk terkait dengan kebijakan kita pemerintah Kota Jambi adalah melaksanakan pembatasan penggunaan kantong belanja. Oleh karena itu tolong kawan-kawan mendukung kebijakan-kebijakan ini. Jadi tidak cuma kepada toko-toko manisan atau apa, tetapi juga di rumah makan, di warung-warung kuliner, itu nanti kita akan arahkan. Seperti toko-toko roti yang besar apa sekarang ini, kami arahkan itu. Mohon maaf ada rumah makan yang cepat saji, kita arahkan, tolong perlahan-lahan sudah enggak. Ada beberapa yang sudah enggak. Sekarang itu membawa, mohon maaf, pizza, ya itu sudah enggak pakai plastik lagi, sudah pakai karena ada kotaknya. Ada kotak gitu loh. Nah, jadi yang ini kita arahkan ke sana. Jadi menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ya, penggunaan bahan ramah lingkungan ini yang kita arahkan di dalam peraturan wali kota tersebut. Nah, terkait dengan permasalahan persampahan tadi supaya jangan saya terlupa, ada punishment, ada hukuman. Pemerintah Kota Jambi sudah melakukan suatu kebijakan membuat peraturan wali kota nomor 84 tahun 2018 tentang penerapan sanksi administrasi kepada pelanggar-pelanggar Perda nomor 8 2013. Di sana ditetapkan denda paksa untuk membayar berupa materi. Kalau tidak, dia akan ada sanksi pidana tipiring, tindak pidana ringan. Sudah ada 3 yang dilakukan penangkapan. Yang pertama heboh di awal tahun dulu, sebanyak 20 juta ditetapkan untuk membayar denda kepada kas daerah. Baiklah. Nah, Pak, ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Sore, Mbak. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Udin tadi, Mbak. Maaf, dengan Bapak siapa? Jadi gini, Mbak. Kita pengennya kan pemerintah ini hadir untuk rakyat. Ya. Jangan terlalu membebankan pengolahan sampah ini ke masyarakat. Kenapa? Karena di pemerintah kan sudah ada ada dinasnya, ada petugasnya, ada peralatannya, sarana prasarananya kan cukup. Apalagi sekarang saya lihat masyarakat kita yang petani, yang pedagang, waktu mereka saja untuk ngurus anak tidak sempat, apalagi untuk ngurus sampah. Makanya pemerintah ini coba kita lihat di titik-titik sampah itu. Tidak ada sampah itu yang benar-benar diperhatikan gitu sama pemerintah daerah, malah lebih banyak amburadulnya di situ. Jadi gitu juga bak penampungan sampah. Saya lihat di kota ini sangat minim sekali bak untuk penampungan sementara itu. Dan ketika itu pun ditampung, kelihatan tidak terkoordinir gitu. Oh, kok sampah di sekeliling bak sampah itu, penampungan itu amburadul semua. Artinya kan ada petugas dari pemerintahan kan bisa kontrol atau bagaimana sistemnya dibuat gitu. Jadi apalagi saya lihat kalau tadi yang Bapak Kepala Dinas bilang pemisahan sampah organik dan non organik itu udah 20 tahun yang lalu, Pak. Tapi sampai hari ini apakah efektif? Kan tidak juga. Kenapa? Karena menyerahkan ke masyarakat. Malah contoh sampah yang dipisahkan di depan-depan kantor-kantor pemerintahan itu malah tidak terjaga, malah tidak aman. Jadi seolah-olah sampah ini dari masyarakat, ya masyarakatlah yang harus menyelesaikan, yang ngatur, nggak bisa gitu. Karena masyarakat lebih banyak waktunya habis untuk kehidupan sehari-hari gitu. Baiklah.
gitu. Jadi coba pemerintah itu memang punya perencanaan itu tentang sampah ini memang rapi. Nah, bagaimana penampungannya, pembuangan akhirnya, kemudian petugasnya diaktifkan, mulai dari lurah, camat, kan banyak itu RT, RW sampai ke kepala dinas itu kan petugasnya pemerintah. Baiklah. Maka cukup. Baiklah, Pak Udin dari Simpang Rimbo, terima kasih atas pertanyaannya, atas tanggapannya terhadap perbincangan kita pada sore hari ini. Jadi tadi sempat dikatakan Pak Udin mengenai jangan membebankan masalah sampah ini kepada masyarakat dan harusnya Pemda memfasilitasi jangan TPS atau tempat penampungan sementaranya tidak disediakan seperti itu, dan juga bagaimana edukasi tentang membedakan organik dan anorganik. Silahkan. Iya, terima kasih Pak Udin, terima kasih apresiasi kepada Pak Udin. Bahwa pemerintah memang menyiapkan bahwa kita ini sebagai pelayan, bapak-bapak, ibu-ibu semua masyarakat. Kita ada petugas khusus untuk melakukan pengelolaan sampah ini. Ada petugas pembersihan, ada petugas pengangkutan. Dan ini mereka melakukan tugasnya mulai dari subuh. Dan kadang juga sebelum subuh, kawan-kawan pengangkutan ini sudah melakukan pengangkutan sampah. Namun kami juga berharap bukannya ingin membebani masyarakat itu mereka mengelola sampah, tidak, tetapi tolong kita sama-sama. Kalaulah sudah di rumah tangga bisa kita lakukan pemilahan, itu yang lebih baik karena ada nilai ekonomi di dalam sampah itu. Jadi konsep sirkular ekonomi memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi dia dari waste atau garbage itu menjadi resources gitu. Nah, ini yang diharapkan, karena kalaulah itu bisa kita pilah dan ini menjadi nilai ekonomi, ini membantu masyarakat juga, dan itu dimasukkan kepada bank sampah, ada penghasilan tambahan. Jadi bukan terbuang percuma, tetapi dia mendapatkan penghasilan dari dia bisa menabung di bank sampah, itu salah satu. Yang kedua, masyarakat saat ini, saya bukannya ingin menyalahkan masyarakat, tetapi kita coba berupaya bersama-sama. Di dalam peraturan wali kota sudah ditetapkan bahwa kita berharap di siang hari tidak ada sampah, sehingga kita melakukan penampungan sampah itu mulai dari jam 18 sore hari, itu jam 6 sampai jam 6 pagi. Nah, dilakukan di sana, buanglah sampahnya itu, diletakkanlah di tempat penampungan sementara sampah di malam hari. Jadi sehingga siang hari kita Kota Jambi itu akan terlihat bersih. Biarlah kami yang akan melakukan pelayanan kepada masyarakat bekerja di malam hari. Kami akan melakukan pembersihan itu di subuh. Kalau bapak-bapak ibu sekalian kalau keluar pagi subuh, pasukan oranye itu sudah bekerja dari pagi. Dan membersihkan kota ini supaya kota ini menjadi kota yang bersih, kota yang indah, kota yang asri dan nyaman untuk ditempati. Kalaulah semua kita membuang sampah, ini yang saya kadang-kadang miris melihatnya. Kita berdiri di suatu tempat, itu ada TPS. Pada waktu tertentu saya coba melakukan kajian, kita melakukan analisa, itu di jam-jam biasanya sampah itu banyak dibuang antara jam 9 sampai jam 11. Ini artinya dari rumah tangga itu selesai masak. Ya. Selesai masak, mereka tidak lagi menyimpan sampah. Belum kesannya itu ada sampah langsung dibuang. Pembuangan sampahnya itu juga dilakukan dengan semena-mena. Ada TPS ya yang sudah ditempatkan di situ bagus-bagus, bukannya dibuang dengan indahnya, bisanya jalan masukkan ke tempatnya, tapi dilempar. Dari atas kendaraan dilempar. Benar. Sehingga terseret kemana-mana, terserak kemana-mana. Yang kedua adalah ada lagi aktivitas lain yang dilakukan oleh teman-teman kita yang pemulung, yang tadinya sampah di dalam kantongnya, tempatnya, tapi itu diurai, diurai sehingga ini terserak. Nah, inilah yang kami coba bersama-sama lah kita. Masyarakat ini bersama-sama buang, kalau yang penting itu adalah buang di tempatnya. Dan di waktu yang sudah ditetapkan. Kita sama penelpon lagi ya Pak ya. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Agus, Simpang Rimbo. Pak Agus di Pal 5, ingin berikan pertanyaan, komentar, saran, silakan Pak. Iya,
Bu, menyangkut tadi masalah dipilah-pilah sampahnya itu, Bu. Ya. Kalau tidak ditertibkan pemulung itu, Bu, percuma warga misah-misahkan sampahnya kalau diacak-acak oleh pemulung, Bu. Ini yang dekat-dekat saya aja, dekat di lingkungan saya kalau malam tuh berseraan, Bu. Gimana mau dipilah-pilah sama warga kalau pemulung tidak ditertibkan? Diacak-acak siang dari pagi sampai sore bersih, malam lah kayak apa aja tong sampah tuh, Bu. Mohon untuk kepala dinas untuk bisa menertibkan ya pemulung-pemulung itu malah bikin bau, Bu, diacak-acaknya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih Pak Agus di Simpang 5. Nah, ini mungkin curahan hati Bapak yang sudah memilah-milah tapi akhirnya dihancurkan oleh pemulung. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Agus di Palema. Ini juga yang tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu penyebab tercerai berainya sampah yang ada di TPS itu adalah dari aktivitas kawan-kawan kita pemulung ini. Nah, ini perlahan-lahan juga kami sudah mengidentifikasi kawan-kawan pemulung ini. Ini ada grup-grupnya itu loh. Nah, jadi nanti ini kan kita akan lakukan penertiban dan akan melakukan pembinaan kepada kawan-kawan ini. Dan ini menjadi PR bagi kami untuk itu. Sebenarnya di dalam peraturan Wali Kota 61, di dalam Perda nomor 8 2013, bagi pemulung ini yang melakukan pengacak atau mengurai sampah yang ada di TPS ataupun tempat lain itu ada ketentuan hukumnya. Tapi kalau kami saat ini berusaha untuk melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada kawan-kawan ini. Tolonglah bila mereka mengambil yang masih memiliki nilai ekonomi itu jangan pakai gancu itu langsung dirobek, tapi coba dilakukan yang terbaik atau mereka memiliki alat yang ini tidak menjadi tercerai-berai. Nah, beberapa hal terkait dengan ini juga kami merasakan bahwa kalaulah kita, pemerintah, kemudian masyarakat tidak secara bersama-sama melakukan pengelolaan sampah ini, misalnya pemerintah saja dan masyarakat dengan seenaknya atau dengan tanpa pedulinya melakukan pengelolaan sampah dengan membuang sembarangan tadi, ini juga tidak akan berhasil, tidak akan baik. Butuh kerjasama semua pihak seperti itu, Pak. Butuh semua bekerja sama, butuh kita sama-sama berpikir dengan memikirkan secara akal sehat bahwa sampah itu apabila tidak dikelola, dia akan menimbulkan penyakit bagi kita. Karena sampah-sampah yang terdegradasi itu kan akan secara aerobik dia akan mengundang kuman penyakit dan bakteri, dan bila bakteri dan kuman penyakit ini menyebar itu akan menjadi wabah bagi kita. Baiklah, penyakit dan bencana alam mungkin seperti itu, Pak ya. Nanti akan kita lanjutkan Pak dan juga Pak Bambang. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami di Dialog untuk Mujambi dengan tema kita pada hari ini adalah permasalahan sampah. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa tapi tidak terasa. Pak, kita sudah berada di penghujung acara, ini waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Kita pahami bersama bahwa sampah adalah masalah kita bersama, maka saya setuju bahwa penyelesaiannya juga harus bersama antara masyarakat, pemerintah dan juga pihak-pihak lain termasuk juga dunia usaha. Akan sangat bagus kalau tadi bahwa di tingkat masyarakat ada mulai pemilahan sampah-sampah yang ada, kemudian pemerintah daerah bisa menyiapkan TPS-TPS yang cukup layak di sana, di mana juga ada pemilahan masing-masingnya. Jadi nanti ada tempat untuk organik, kemudian plastik, ada kertas dan juga sampah-sampah yang lain, dan kemudian itu kalau bisa itu juga dilengkapi dengan infrastruktur ditutup, supaya nanti tadi berhubungan dengan bau dan lain sebagainya, penyakit dan sebagainya bisa kita kurangi. Kemudian kita juga dorong kalau bisa adanya pengolahan sampah sampai ke tadi reuse recycle-nya itu bisa berjalan dengan baik, supaya tadi nilai-nilai sampah yang memiliki nilai ekonomi tinggi tadi itu bisa termanfaatkan. Tadi kalau Pak Ardi mengatakan bahwa target 2025 terolah 30%, Pak ya, mungkin mengurangi. Ya, 30% menurut saya harus juga kita tingkatkan ya.
meningkatkan artinya nanti ada upaya-upaya bagi kita bagaimana meningkatkan pengolahan sampah, pendaur ulangan sampah itu sendiri. Dan kalau tidak salah di dalam Permendagri 33 ya tahun 2010 itu ada memungkinkan bahwa pemerintah daerah bisa mendirikan semacam BLUD untuk pengolahan sampah. Dan itu juga ada memungkinkan di mana masyarakat nanti kan memberikan kontribusi ya untuk membiayain dari pengelolaan sampah itu. Mungkin juga bisa dipikirkan oleh Pak Ardi dengan Bapak Wali Kota, kemungkinan mungkin kalau ke depan mungkin kita bisa membuat BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, yang memang konsentrasi dalam pengelolaan sampah. Mungkin demikian. Baiklah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Pak Ardi, silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian pemirsa yang berbahagia. Kami pemerintah berupaya untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana kita melakukan pengelolaan sampah ini mulai dari tingkat sumber dan itu memiliki nilai ekonomis sehingga nilai ekonomis dari sampah ini bisa menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat. Selanjutnya, bagaimana upaya kita untuk menegakkan aturan dan kebijakan-kebijakan dengan melakukan ketegasan dalam penegakan hukum. Terutama kita memiliki peraturan wali kota nomor 84 tahun 2018 yang ini akan mengenakan sanksi kepada masyarakat. Kami ingatkan lagi kepada masyarakat jangan sampai terkena sanksi denda ini. Oleh karena itu buanglah sampah atau tempatkanlah sampah itu di tempat sampah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu berupa tempat pengumpulan sampah sementara berupa kontainer. Kemudian buanglah di jam yang telah ditentukan, yaitu mulai dari jam 18 sampai jam 6 pagi. Kita berharap bagaimana Kota Jambi ini menjadi kota yang bersih, kota yang nyaman, kota yang indah, dan kota yang sehat untuk kita tempati. Sehingga bisa bermanfaat, hidup ini berkesinambungan hingga sampai nanti anak cucu kita. Demikian, terima kasih. Baiklah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ardi, terima kasih Pak Bambang atas waktunya sore hari ini. Semoga mengedukasi. Dan pemirsa, demikianlah dialog untuk Mujambi pada sore hari ini. Saya akan menutupnya dengan dua pernyataan dari narasumber saya bahwa masalah sampah adalah masalah kita semua, sehingga penanganannya pun butuh kerjasama dari kita. Dan diharapkan tidak ada lagi berseraknya sampah di negeri Sepucuk Jambi, Sembilan Lurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.